Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Nokia Automotive Channel. Jadi sore ini kita kedatangan Vario Fi teman-teman ya. Jadi ini kita lanjutkan yang waktu malam itu ya. Kita kerjakan malam-malam untuk di kabel injektornya teman-teman. Ini permasalahannya ya. Saya tes hidupkan ya teman-teman. Permasalahannya adalah motor ini terasa berat ya. Pertama berat untuk tarikannya. Kedua dia nahan ya. Ya nahan. Jadi di saat kita gas itu dia seolah-olah ketahan begitu ya. Sekarang saya teskan ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di tangan saya dan suara motor ini ya. Tuh teman-teman ya. Jadi motor ini tidak sesuai dengan grip gas ya, atau tuas gas di saat kita gas ya. Sekarang teman-teman perhatikan di suara knalpotnya ya, di sini. Maka suaranya itu akan di saat RPM naik tiba-tiba dia turun ya. Tes. Jadi yang seperti ini teman-teman bukan berbet namanya ya, tapi dia loss power atau kehilangan tenaga ya di ujungnya. Jadi penyebab di sini teman-teman, di sini penyebab yang seperti ini ya, kasus yang seperti ini ada tiga penyebab teman-teman ya. Pertama, filter udara ini kita ambil dari yang paling ringan ya. Pertama, filter udara yang terlalu kotor. Kedua, busi juga yang terlalu kotor ataupun sudah mau minta diganti ya. Jadi untuk motor injeksi teman-teman, kebiasaan kami di sini kalau dia terlalu kotor atau terlalu jelek ya, atau di ujung elektroda yang nge-L begini itu teman-temannya, biasanya agak tipis itu powernya itu hilang atau kurang enak ya. Jadi kita ganti busi. Pertama filter udara, kedua busi, ketiga itu sensor TP. Jadi yang paling berat di sini adalah sensor TP. Kenapa saya bilang paling berat? Karena dari harganya ini paling mahal ya untuk sensor TP ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita buka aja dulu untuk joknya atau bagasinya ya. Sekalian kita solder nanti untuk kabel yang sudah kita sambung kemarin ya, waktu malam-malam itu. Oke teman-teman, kita buka aja dulu joknya ya, bagasinya. Baik teman-teman, di sini sudah saya buka joknya ya, bagasinya. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi itu ada 3 faktor ya, filter udara, busi, dan sensor TP. Nah, kalau untuk filter udaranya ini sudah kita ganti teman-teman, dan sudah agak mendingan dikit ya. Filter udaranya sudah kita ganti. Jadi kalau filter udara itu terlalu kotor teman-teman, sebaiknya diganti. Atau kalau masih bisa dibersihkan ya dibersihkan aja ya teman-teman. Jadi untuk menghemat. Yang kedua di sini saya periksa juga busi ya. Jadi masalah yang pertama sudah teratasi. So, motor ini juga masih ya, untuk gasnya masih nahan ya. Jadi loss power di ujungnya itu masih ya. Dan yang kedua sekarang adalah busi ya teman-teman. Sekarang kita buka businya, kita cek kondisi businya seperti apa. Oke. Jadi untuk letak busi Vario Fi ini teman-teman berada di sebelah kanan ya, di depan bawah sini ya, teman-teman bisa lihat yang ini ya. Jadi saya akan buka menggunakan kunci busi model yang begini teman-teman. Jadi ini bisa agak elastis ya, jadinya agak fleksibel begitu ya, agak fleksibel. Kalau yang model biasa itu jadi dia ketahan nanti atau mentok di rangka besi ini ya, di rangka motor ini ya. Untuk pembukaan busi ini teman-teman tentunya kita harus hati-hati ya, jangan sampai nanti dratnya rusak. Ya.
Setelah busi terbuka seperti ini teman-teman ya, tuh. Duh. Ya, di sini kelihatan businya secara kasat mata masih bagus ya teman-teman di sini. Jadi kita bersihkan aja dulu businya, apakah setelah dibersihkan akan semakin enak atau tetap ya. Oke, jadi kita bersihkan aja dulu businya seperti ini. Nah, dia masih normal aja, kecoklatan. Cuman dia kotor di dekat-dekat elektroda busi ini ya. Jadi kita amplas saja. Kita bersihkan menggunakan kain lap ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Ini busi yang sudah kita bersihkan ujungnya, sudah kita amplas, dan di ujung elektrodanya juga sudah kita bersihkan ya. Di sini tinggal kita setel celahnya atau jaraknya ya, atau gap busi. Di sini saya gunakan isi cutter ya, isi cutter yang merek Joico teman-teman ya, yang ini. Jadi kenapa saya bilang merek Joico? Karena kalau yang merek Joico ini ketebalannya itu pas ya. Karena kalau yang merek biasa, yang harga seribuan atau harga seribuan sama cutternya ya, sama gagangnya itu agak tipis ya teman-teman. Jadi gap busi itu terlalu dekat. Kalau yang ini, yang isi cutter ini sekitar harganya 1.500 isinya doang ya teman-teman. Itu yang pas sama gap busi ini ya. Kurang lebih 0,60 mili teman-teman ya kalau kita ukur menggunakan puller. Jadi kenapa saya gunakan cutter? Supaya teman-teman yang nggak punya puller ya, itu bisa menggunakan cutter di rumah. Oke, yang penting jangan pakai cutter istri kita yang di dapur ya, nanti istri kita marah ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang aja lagi ya, dan kita tes. Sebelum kita servis throttle body ini, kita tes dulu untuk busi ini ya teman-teman, apakah sudah bisa atau tidak ya. Jadi kalau dia nggak bisa dan throttle body ini, seandainya sekarang kita pasang busi dan masih kondisinya seperti tadi itu, kita cek throttle body, servis throttle body, dan bersihkan sensor-sensor ya. Adanya itu sudah bersih dan masih juga seperti itu, berarti kita ganti busi ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang aja busi yang aslinya ini dulu ya. Untuk pemasangan busi ini teman-teman, kita pasang pakai tangan aja dulu ya. Artinya kita putar pakai tangan, baru kita gunakan kunci. Jadi kalau kita langsung gunakan kunci, biasanya seperti ini teman-teman. Biasanya derat yang kurang bagus, maksud saya, walaupun kita masangnya miring, tetap akan bisa masuk teman-teman ya. Karena pengaruh dari kunci ini. Tapi kalau kita pasang pakai tangan dulu, jadi kalau dia salah agak miring deratnya, otomatis dia tidak bisa terpasang nanti. Ya. Jadi itu yang kita antisipasi, jangan sampai nanti derat di kopnya itu atau di head cylinder ini dol ya. Jadi untuk mengantisipasinya tentu kita gunakan tangan aja dulu, puter ya. Sekitar setengah derat aja teman-teman dari keseluruhan derat ini ya. Jadi ini teman-teman, walaupun saya tidak lihat ya, artinya kita tidak lihat lubangnya, kita ukur pakai tangan kita. Jadi kalau dia bisa masuk normal, berarti itu tidak miring ya. Tapi kalau kita putar pakai tangan terus dia seret, berarti ada kemiringan. Jadi untuk mengantisipasi dol atau slug ya, sekarang setelah businya kurang lebih terpasang setengah ya teman-teman deratnya, kita putar pakai kunci busi. Ya, oke, seperti ini. Lalu kita pasang tutup businya ya teman-teman. Kita tes ya, tes hidupkan apakah sekarang sudah bisa normal atau tidak. Jadi kalau dia tidak bisa normal, ya masih dua juga kemungkinan ya, karena businya tidak, pertama businya tidak kita ganti, kedua karena belum kita bersihkan sensor-sensor ya, terutama throttle body. Kita tes dulu ya. Ya, ternyata masih teman-teman di saat saya gas ini. Ya. Oke. Jadi sebaiknya kita
servis saja dulu throttle bodinya ya teman-teman. Kita bersihkan supaya kita tahu throttle body bersih. Terus sensor TP juga kita akali ya. Kita akali dengan cara kita ganjel atau apalah ya, nanti kita lakukan ya teman-teman. Jadi kalau kita hanya membersihkan busi aja juga tidak mempan, berarti kita harus bersihkan yang ini. Jadi yang 3 faktor tadi itu ya. Jadi ini faktor terakhir akan kita atasi sekarang. Kita buka dulu throttle body ini ya teman-teman. Baik teman-teman, ini throttle body yang sudah kita bersihkan ya. Jadi ini kenapa saya tidak videokan teman-teman. Di throttle body ini tinggal kita kuas-kuasin aja teman-teman ya. Tinggal kita semprot di bagian lubang-lubang ini. Dan prioritaskan di bagian lubang ISC. Intinya di lubang-lubang ini ya, semua kita semprot menggunakan injektor cleaner atau karbu cleaner ya. Tapi usahakan pakai injektor cleaner yang bagus ya, biar lebih cepat bersih. Karena kalau kita pakai yang murah, biasanya itu kita habis banyak tapi nggak bersih-bersih dia teman-teman ya. Jadi ini sudah kita bersihkan ya teman-teman. Karena gampang cara bersihnya, tinggal kita kuas-kuasin aja. Dan saya tidak bikinkan video ya. Dan di sensor juga sudah saya bersihkan yang ini. Tinggal di injektor teman-teman. Untuk cara ngebersihin injektor ini kita pakai yang manual. Kita ada juga alatnya, cuman untuk menambah pengetahuan aja untuk teman-teman pemula ya, yang belum punya alat misalnya teman-teman di bengkel. Jadi bisa kita gunakan alat manual seperti ini. Caranya seperti ini ya. Jadi ini kita gunakan injektor cleaner. Lalu ini selang yang sudah kita ikat menggunakan. Jadi di sini saya gunakan kawat sepul ya. Bisa menggunakan tali tis atau apapun ya. Yang penting jangan pakai tali rapia ya teman-teman, karena nanti nggak kencang dia ya. Di kawat usahakan di sini saya gunakan kawat spool biar sulit terlepas. Karena nanti di dalam selang ini akan ada tekanan injektor ya. Maksud saya tekanan cleaner yang keras di sini. Jadi harus butuh ikatan yang kuat. Jadi di sini juga kita ikat di ujung lewat masuknya bahan bakar ya di injektor. Ya teman-teman seperti ini tuh. Jadi ini kita sambung. Kadang dia di bagian injektor ini teman-teman. Ya di bagian injektor ini kadang bisa terlepas dia ya. Jadi kalau dia kira-kira terlepas, kita ikat pakai kawat juga atau apa ya di sini. Dan kita gunakan 2 kabel yang seperti ini teman-teman. Dan sudah kita pasangkan sekun. Nah, ini ya. Jadi ini bebas masuk di kiri kanan boleh. Kenapa saya bungkus, saya satu enggak, biar enggak konslet aja ya. Seperti ini kita masukkan aja di soket ini. Ya seperti ini teman-teman. Dan ini satu ke positif aki dan satu ke negatif ya. Bebas mana-mana boleh ya teman-teman. Sekarang kita contohkan. Nah, satu aja dulu jangan. Ya. Jadi di sini teman-teman, di saat kita pengaplikasiannya ya, jangan jadi ini satu ke negatif, satu ke positif yang nanti di saat kita sentuhkan ke salah satu kutub di aki. Jadi ini kita pakai aki aslinya ya, jadi kita tidak repot-repot teman-teman. Dan harganya murah meriah ya untuk pembuatan alat ini, karena hanya butuh kabel dan sekun aja ya. Tinggal kita sentuh. Contohnya ini jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti komponen di dalam injektor ini rusak teman-teman ya. Itu untuk mengantisipasi aja agar jangan terjadi kerusakan, karena dia panas nanti di dalam ini ya kalau kita terlalu lama. Jadi sebentar aja ya caranya. Sebentar tapi sering ya. Ini jangan. Oke, kita tes seperti ini. Jadi itu di injektor ya, agak atas yang. Jadi ini ditekan pakai tangan teman-teman. Ini ditekan pakai tangan kanan ya. Sambil ditekan, jadi sambil itu diginikan di aki ya, di kutub aki. Oke, tes yang. Nah, jadi seperti itu. Sampai benar-benar semprotannya itu bersih teman-teman. Sampai benar-benar stop dulu. Seandainya di injektor ini ada berapa lubang ya? 6 lubang misalnya. 6 lubang ya di injektor ini. Berarti kita fokuskan itu sampai ke 6-nya keluar. Berarti itu injektornya sudah bersih ya. Tes lagi, Jang. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
sambil kita tekan di bagian injektor cleaner ya. Jadi ini cara manual murah meriah. Terus saja. Nah, sampai benar-benar bersih ya. Jadi kalau kita pakai impus itu ya bisa juga, cuman kan harganya mahal. Jadi kita cari yang murah meriah aja teman-teman ya, biar kita ngambil servisnya juga murah. Jadi cara yang seperti ini kita lakukan terus-menerus sampai kita pastikan bahwa di injektor ini benar-benar bersih. Kecuali kalau injektor kita mampet ya teman-teman. Jadi jangan langsung digantikan ya. Jangan langsung digantikan karena kasihan konsumen kita. Jadi kita bersihkan menggunakan injektor cleaner yang ultrasonik ya teman-teman. Jadi kita rendam dan akan kotoran-kotoran di dalam ini akan keluar ya teman-teman. Jadi tidak melalui semprotan tapi melalui perendaman. Oke. Dan ini akan terus kita lakukan sampai benar-benar bersih ya. Lalu kita pasang ya, pasang di motornya ya. Dan di sini ya. Jadi sementara dia lanjutkan untuk membersihkan injektor tadi itu teman-teman ya. Untuk sensor ini, jadi karena perkiraan kita sensor TP ya di sini teman-teman. Perkiraan kita sensor TP di sini, yang ini ya. Nah, jadi ini kita ganjel menggunakan plastik ya, plastik snack, atau dengan cara lain juga bisa. Jadi dengan cara lain itu seperti kita keluarkan besi yang di dalam itu ya teman-teman. Kita keluarkan, saya contohkan ya. Jadi caranya teman-teman, di sini saya gunakan pencungkil seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan obeng kecil atau apa. Kita keluarkan besi yang di dalam ini ya. Ya, gini. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di sini kita buka sedikit di dalamnya ini, gitu ya. Jadi nanti di saat kita masukkan di throttle body ini, maka besi ini akan lebih menekan ke ini ya, akan lebih menekan ke bagian luar jadinya. Atau kita gunakan teknik ganjel. Nah, sekarang saya contohkan juga teman-teman. Ada beberapa teknik yang di sini. Jadi jangan kita langsung ganti teman-teman untuk sensor TP. Jadi di sini saya gunakan ini bekas apa UP ya. Bisa juga gunakan snack-snack yang lain. Ya, jadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Tadi ini kita masukkan ke dalam besi ini. Kita potong dulu sedikit karena ini terlalu panjang. Sama juga ini artinya dia akan semakin menekan ke bagian luar ya. Kita pasang aja seperti ini teman-teman. Maaf, hadapnya sini. Oh ya, tar dulu. Oh ya, sudah, orinya sudah saya pasang, saya kirain saya lupa. Nah, jadi seperti ini teman-teman, dan kita pasang bautnya nanti. Jadi ini bahasa biasanya itu sensor langsam ya teman-teman, yang di sini. Tinggal kita kencangkan aja di sini ya.
Setelah kita pasang sampai kencang dulu ini baut-baut ini teman-teman ya. Dan ini adalah ISC atau idle screw control, atau baut setelan langsamnya lah ini ya, bahasa karbunya begitu ya teman-teman. Nanti kita setel saat sudah terpasang, saat kita hidupkan ya teman-teman. Jadi kalau kita bongkar throttle body itu di sini, tinggal kita buka di bagian ISC ini aja, maka akan kelihatan kalau throttle body itu kotor atau tidak ya. Jadi kalau di lubang ISC ini ya, kalau di lubang ISC ini teman-teman, di ujungnya itu ya tuh. Kalau di lubangnya ini sudah ketutup sama kotoran ya, dari biasanya itu kotoran itu hitam teman-teman. Jadi kalau sudah benar-benar ketutup di sini, berarti itu sudah throttle body ini sudah sangat kotor ya, berarti sudah harus ya dibersihkan. Jadi sekarang tinggal kita rakit aja ya, rakit aja di motornya, lalu kita tes apakah sudah bisa normal atau tidak. Jadi kalau dia tidak bisa normal, berarti mau tidak mau ya, sensor TP nya harus kita ganti. Oke, kita pasang dulu di motornya. Jang, baik teman-teman Oke Otomotif Channel, sebelum kita tes ya teman-teman, ini sudah saya pasang ya semua, sensor-sensor juga sudah, injektor juga sudah, tinggal kita tes. Tapi kita perlu mengecek dulu ya aliran bahan bakar ini. Karena apa? Tadi sebelum kita servis ini kita tidak mengecek ya aliran bahan bakarnya apakah bagus atau tidak. Jadi yang aliran bahan bakar yang saya maksud di sini adalah aliran bahan bakar selama per 10 detik ya. Per 10 detiknya itu berapa sentimeter kubik atau berapa mililiter. Jadi kita gunakan di sini gelas ukur. Di sini gelas ukur sampai 100 mililiter ya teman-teman di sini. Jadi untuk standarnya Honda itu 96 cm kubik atau 96 mililiter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya pressure gauge atau pengukur tekanan, jadi nggak perlu gunakan gelas ukur ya. Tapi karena saya nggak punya pressure gauge, jadi saya gunakan gelas ukur ya. Oke, ini harganya murah meriah juga teman-teman ya, jadi tanpa harus beli pengukur tekanan. Oke, jadi di sini kita tes. Oh ya, sebelum kita tes teman-teman, kalau per 10 detiknya itu bisa mencapai 96 ya. Jadi ini 90 ya, kelihatan ya teman-teman. Ya ini. Jadi kalau dia per 10 detiknya itu bisa mencapai di atas 96 cm kubik atau mililiter, berarti itu menandakan fuel pumpnya bagus. Jadi kalau logika saya, kalau alirannya bagus berarti tekanan di dalam fuel pump itu juga masih bagus ya. Oke, kita tes. Jadi ini sebelum kita tes teman-teman ya, tes hidupkan, kita tes dulu alirannya, kita cek dulu begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi teman-teman, untuk satu kali bensin ini keluar itu kurang lebih 2 detik ya. Jadi karena 5 kali kita on off berarti 10 detik ya. Jadi per 10 detiknya teman-teman bisa kita lihat di sini, ini 100 ya. Tadi yang saya bilang itu standarnya itu 96 cm kubik atau mililiter. Ini sudah lebih dari standar ya. Ini sudah kurang lebih ini 115 ya. 115 mililiter, karena sudah lebih dari atas 100 ya. Berarti ini kurang lebih 115 mililiter ya, atau 115 cm kubik ya. Jadi karena ini sudah lebih dari standar teman-teman, jadi nggak perlu kita cek lagi fuel pump ya. Nggak perlu kita bongkar lagi. Oke. Seandainya teman-teman nggak punya gelas ukur seperti ini teman-teman bisa gunakan gelas ukur di beras rice cooker ya. Bisa pinjam di istri teman-teman ya. Yang penting jangan pinjam di istri orang lain ya, di suaminya marah. Oke. Jadi pinjam gelas ukur di istri teman-teman hanya untuk mengukur aliran bahan bakar ini ya. Tapi sebaiknya beli juga ya, harganya juga murah sekali ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita pasang dan kita tes ya. Jadi di sini teman-teman, karena kita tadi sudah bongkar throttle body ya, dan sensor-sensor juga sudah kita bersihkan ya. Langkah-langkah yang saya lakukan di sini teman-teman ya, pertama itu adalah membersihkan busi dan mengatur jarak busi atau gap busi.
Lalu kedua itu membersihkan filter udara karena dia terlalu kotor. Ya, kalau dia terlalu kotor kita ganti ya teman-teman. Dan ketiga itu membersihkan throttle body ya, dan melakukan pengganjalan di bagian sensor TP ya. Jadi ada 3 tahap ini atau 3 langkah ini ya teman-teman. Karena kita buktikan apakah motor ini sudah normal atau tidak ya. Oke, kita tes dulu. Oke, menenggung dengan sempurna, kita tes lagi. Sekarang kita hidupkan. Teman-teman perlu perhatikan di sini ya, kemarin itu, maaf, motor ini ya, kemarin itu ya, di saat kita tes itu, di saat saya tes, lihat di tangan saya, di saat kita tes teman-teman, di saat kita gas, jadi kemarin itu teman-teman, di saat kita gas itu, makanya dia lost power di ujungnya ya, jadi udah kira-kira berapa ribu RPM itu langsung down dia, langsung turun powernya ya. Jadi itu disebabkan oleh sensor TP yang sudah error, jadi sudah tidak bisa akurat cara melaporkan ke ECU ya. Jadi sensor TP ini mengirimkan laporan ke ECU sudah berapa derajat dibuka katup yang di sini ya, membuka katup yang di throttle body. Tapi karena sudah error, jadi jelas laporan yang dikirim ke sini itu enggak akurat ya. Jadi itu yang bikin dia lost power atau enggak normal saat kita gas ya. Sekarang sudah enak sekali. Udah, kita tes lagi. Sekarang udah enteng teman-teman, sudah enak sekali ya gas-gasannya. Jadi teman-teman gitu ya caranya, nggak perlu kita ganti, nggak perlu beli ya. Jadi kalau masih bisa diakali, kita akali. Jadi itu pertama bisa menghemat untuk konsumen, kedua ada nilai plus kita sebagai mekanik ya. Jadi nggak asal ganti begitu teman-teman ya. Oke, tentunya di sini juga udah saya reset teman-teman. Ya, udah saya reset. Jadi kalau yang belum tahu atau yang belum paham tentang reset manual, bisa cek di video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman, banyak video-video yang saya bikin. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.